Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 49 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 49. Ledakan sinar gamma yang dilepaskan Garo benar-benar membuat area sekitarnya porak-poranda dalam sekejap. Angin kencang yang membawa hawa panas, kilatan sinar yang membutakan, dan kepulan asap tebal menyatu menjadi satu pusaran maut. Orang-orang yang ada di sekitarnya berteriak, "Ini lebih terang dari siang hari." Bom berkata, "Apa ini jurus seseorang?" Pahlawan lainnya berkata, "Hah? Sepertinya tidak mungkin." Lalu Metalbat yang pingsan pun jadi tersadar karena cahaya menyilaukan itu. Dia berkata, "Terlalu terang, kepalaku jadi pusing." Begitu juga dengan Flashy Flash yang kini sudah sadar. Saat itu Amaimax menghampirinya dan dengan ekspresi marahnya dia berkata, "Hey Flashy Flash, kenapa ada monster bersamamu?" Flashy Flash berkata, "Aku menemukan hewan eksotik yang berguna untuk memberi cahaya di tempat gelap." Manako langsung berkata, "Ya, itu aku, hewan eksotik." Di saat para pahlawan berkumpul dan berbincang satu sama lain, tiba-tiba Garo mendarat di hadapan mereka semua dan dia berdiri di hadapan mereka semua. Pada saat itu, semua pahlawan yang ada di sana tahu pasti bahwa sumber dari ledakan raksasa itu adalah monster yang ada di hadapan mereka saat ini. Beng bahkan menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah Garo. Saat itu Tank Top Master mencoba melindungi Tatsumaki yang ada di belakangnya dengan badannya. Lalu dia berkata, "Apa itu benar-benar si pemburu pahlawan? Dia berubah menjadi monster." Saat itu Garo memberi tekanan yang luar biasa kepada para pahlawan yang ada di hadapannya. Zombie Man berkata, "Ini gawat, aku bisa merasakan tekanannya di seluruh kulitku." Flashy Flash yang biasanya percaya diri dan sombong, kini tidak bisa berkutik di hadapan tekanan luar biasa Garo. Saat itu dia berkata, "Lari pun akan percuma saja." Melihat ekspresi para pahlawan yang tidak berdaya ada di hadapannya, Garo berkata di dalam hatinya, "Apakah aku akhirnya berhasil menjadi hal itu?" Tekanan yang dikeluarkan Garo sendiri adalah simbol ketakutan yang membuat semua pahlawan putus asa. Itulah kejahatan absolut yang selama ini Garo tuju. Saat itu Garo menatap ke atas lalu sambil meneteskan air matanya dia berkata, "Terima kasih." Setelah itu Beng merangkak mendekati Garo sambil berkata, "Garo, apakah itu kau?" Garo berkata, "Pak Tua, jadi kau masih bernapas ya?" Beng berkata lagi, "Wujud itu, apa yang terjadi padamu? Meskipun begitu, aku merasa kau sudah kembali sadar. Tadi aku mendengar kau mengucapkan terima kasih. Apakah monster melakukan sesuatu padamu?" Garo menjawab, "Tidak sama sekali." Lalu terjadi kilas balik sesaat sebelum Garo mendapatkan kekuatan God. Di momen sebelumnya itu, saat God dalam wujud Beng datang menghampiri dan mengulurkan tangannya kepada Garo, Garo ternyata tidak menggenggam tangan God, tapi dia menepisnya. Saat itu sambil tersenyum Garo berkata, "Mana mungkin Pak Tua bersikap lembek seperti itu?" Tapi tidak lama dari itu, tubuh Garo bereaksi terhadap sesuatu yang membuatnya kesakitan hebat. Lalu God berkata, "Walaupun kau tidak benar-benar menggenggam tanganku, tapi kau sudah menyentuhnya." Setelah itu God menunjukkan wajah dia yang sebenarnya. Garo berkata, "Sudah kuduga, kau itu seorang monster. Kau kira jika kau berubah menjadi patua, kau bisa mempermainkanku dengan mudah? Apa yang barusan kau lakukan padaku?" God berkata, "Aku akan membuatmu menjadi avatarku. Sedangkan apa yang kau lakukan dengan kekuatan itu, kau sendiri sudah tahu betul hal itu." Setelah God mengatakan itu, dia langsung menghilang dalam sekejap. Saat itu Garo hampir kehilangan kesadaran karena aliran energi yang sangat kuat di seluruh tubuhnya. Tapi Garo berhasil mengatasinya dan kini dia berdiri di hadapan sang guru yang tidak berdaya. Garo berkata kepada Beng, "Pak Tua, kau dulu mengajariku sesuatu tentang bagaimana merasakan aliran energi dan menjadi satu dengannya. Katamu itulah kekuatan aliran air dan aku sekarang sudah menjadi satu dengan aliran itu dan berhasil mengendalikannya. Aku benar-benar berterima kasih. Aku berhasil mencegah diriku berubah menjadi boneka makhluk itu dan itulah sebabnya mulai sekarang semua yang kulakukan adalah atas keinginanku sendiri." Saat itu Garo perlahan mulai berjalan menuju Beng. Beng berkata, "Garo, apa yang akan kau lakukan?" Kemudian Garo mengingat ucapan Tareo yang menyebut dirinya sebagai pahlawan yang paling keren dan hebat. Tapi kini Garo tidak peduli. Dia berkata di dalam hatinya, "Maaf Tareo, ini adalah ucapan selamat tinggal. Waktunya untuk melakukan kejahatan." Sambil berjalan, Garo memancarkan aura kosmik yang sangat pekat, mengubah udara di sekitarnya menjadi racun radioaktif yang mematikan. Dampaknya langsung terasa pada mereka yang berada di sekitarnya. Chal Emperor dan Waganma tiba-tiba mengeluarkan darah dari hidung mereka. Hanya dalam hitungan detik, kesadaran mereka hilang dan keduanya tumbang
seketika akibat paparan radiasi kosmik yang menghancurkan sel-sel tubuh mereka. Sekingar dan Zombie Man langsung menghampiri mereka berdua dan bertanya apa yang terjadi pada mereka. Saat itu Zombie Man menyadari bahwa rambut Child Emperor rontok berjatuhan. Sementara Garo masih berjalan perlahan menghampiri Bang. Bang berkata di dalam hatinya, "Di dalam diri Garo, aku bisa merasakan hal jahat yang bukan Garo." Lalu Bang berkata kepada Garo, "Sudah kuduga, kau ternyata sedang dikendalikan." Lalu dengan sisa tenaga yang ada, Bang memaksakan diri untuk berdiri lalu berkata, "Kembalikan Garo." Garo berkata, "Sudah kubilang, ini adalah keinginanku sendiri." Setelah itu tiba-tiba Blaze muncul di tengah-tengah mereka berdua sambil berkata, persis seperti yang dikatakan Silver Fang. Bang terkejut melihat kedatangan Blaze. Sementara Garo bertanya, "Siapa kau?" Blaze menjawab, "Aku Blaze. Kita hiraukan saja dulu detailnya. Kau sedang dikendalikan oleh God." Bang keheranan mendengar itu. Dia berkata, "Apa katamu?" Garo pun sama. Dia berkata, "God katamu?" Lalu Blaze menjelaskan dengan berkata, "Kau tidak tahu asal kekuatan surgawi yang diberikan kepadamu. Semua serangan yang kau gunakan saat di planet ini bisa membahayakan keberadaan semua makhluk hidup. Apa itu sesuai dengan tujuanmu yang sebenarnya?" Mendengar itu Garo sempat terdiam sejenak. Lalu dia berkata, "Lihatlah si cerewet ini yang tiba-tiba muncul begitu saja. Kalau itu benar, lalu menurutmu apa yang harus kulakukan?" Lalu Blaze mengeluarkan bola energi hitam di tangannya sambil berkata, "Jika kau menerima kenyataan situasimu, untuk saat ini biar ku antar kau ke dimensi lain." Setelah itu Blaze meminta Garo untuk melihat para pahlawan yang ada di sekitarnya, yang saat itu sudah tumbang tidak sadarkan diri. Blaze berkata, "Lihatlah mereka, manusia tidak bisa menahan radiasi kosmik yang kau pancarkan. Jika mereka tidak punya kekebalan seperti diriku, mereka akan mati hanya dengan kau berada di sini." Setelah itu Blaze berkata di dalam hatinya, setidaknya dia masih memiliki sedikit akal sehatnya. Apakah dia berhasil mencegah pengambilan kendali penuh? Walaupun begitu, ini masih mutasi yang mengerikan. Apa jadinya jika dia diambil secara penuh? Kuharap dia mau mendengarkan dan ikut denganku. Tapi jika tidak, ini akan jadi pertarungan antara dua makhluk yang bisa memanipulasi realitas dan alam semesta, yang akan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Saat itu Garo justru tertawa lalu berkata, "Kekuatan surgawi ya? Lumayan juga. Hanya berada di dekatku artinya mati. Aku akhirnya benar-benar menjadi simbol rasa takut." Blaze terdiam mendengar itu. Sedangkan Bang berkata, "Jangan bertindak bodoh." Lalu Garo berkata lagi, "Aku tidak sabar melihat bagaimana ras manusia akan berubah di bawah ketakutan konstan akan kejahatan absolut, yaitu aku. Aku adalah masa depan menyedihkan itu. Level bencana God." Kemudian Bang mencoba maju sambil berkata, "Tidak akan kubiarkan." Tapi Blaze menghentikannya dengan berkata, "Mundurlah Silver Fang. Kau akan mati jika terlalu dekat." Bang membalas ucapan itu dengan berkata, "Lalu kenapa?" Di dalam radar itu Bang berkata kepada Garo, "Kalau kau mau melakukannya, kau harus langkahi dulu mayatku." Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 49, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 49.